Oke, ini soal yang baru keluar hari ini dan jadi belum ada apa kunci kunci jawabannya. Jadi aku nggak tahu kalau sebenarnya jawaban-jawaban aku itu benar atau salah. Nah, jadi kalau misalkan kalian nemu yang salah, kalian bisa ikut diskusi dengan aku. Bisa kita tunjukkan salahnya di mana dan yang benar itu kayak gimana gitu kan. Nah, ya tapi sebelum diskusi kita lihat dulu jawaban aku kayak gimana. Oke, untuk nomor satu. Di dalam ruang terdapat partikel satu bermuatan plus Q, partikel 2 bermuatan plus 4 Q, dan partikel 3 bermuatan Q3. Setiap partikel berada dalam keadaan setimbang, sehingga diam di tempatnya masing-masing. Posisi partikel satu dan partikel 2 ditunjukkan gambar di samping, dengan L sama dengan 9 cm. Nah, yang ditanyakan. Tentukan A. Vektor medan listrik di titik X, Y 9 cm, 12 cm oleh partikel satu. B. Koordinat posisi partikel 3. Dan yang C. Rasio Q3 per Q. Oke. Nah, untuk yang A, kalian bisa sebentar. Oke. Untuk yang partikel ketiga, partikel ketiga enggak, ini titik X, Y kalian bisa gambarkan dulu ya kan. Oke, di sini. Nanti vektor yang vektor medan listrik oleh partikel satu arahnya berarti ke sana. Karena ini positif kan, positif Q. Ini plus 4 Q. Ini oleh partikel satu aja ya, jadi nggak usah dijumlah. Ini E1. Karena di sini nggak dikasih gambar di mana S1-nya, kita harus buat sendiri titiknya di mana. Aku ngerjainnya pakai vektor. Jadi eh, gini, di berapa ini? Ke 1 per 1 kuadrat. Nah, R1 topi. Oke. Jadi si R1 topinya itu ya arahnya ke sana juga. Salah, kok R1 sih? Ya pokoknya R topi lah. Ya, arahnya ke sini. Ini R topi. Jadi R topi itu sama dengan berarti eh, gimana nih? Harusnya gini nih. 3/5 I tambah 4/5 J. Oke. Kenapa kenapa bisa kayak gitu? Karena gini. Rumus dari R topi itu kan gini. Nah, vektor R dibagi besar R. Besar R di sini itu berarti 9 cm, 12 cm berarti gini nih. 9 cm I gitu kan. Tambah 12 cm J per besar R-nya berapa? Berarti 15 cm kan? Ini triple Pitagoras. Nah, sama kan? 3/5 I tambah 4/5 J. Oke. Jadi R kuadratnya berapa? Berarti 15 cm kan? 15 cm dikuadratin. Tapi karena di sini satuannya SI, berarti harus diubah dulu. Jadi 0,15 kuadrat. Ya, 0,0225. Bentar cek dulu. Ya, oke. Ini dikasih di soal, dikasih di lembar soalnya ya. 10 pangkat 9 kali Q1, Q1-nya Q. Nah, tapi ini Q-nya nggak dikasih, jadi jawabannya harus dalam Q juga. Iya, betul juga ya. Ya, benar. R1 kuadrat. Berarti 15. Salah. R kuadratnya kan ini.
0,0225. Ininya 3/5 I tambah 4/5 J. Oke. Ini hasilnya jadi, bentar. Oke. 4 kali 10 pangkat 11 3/5 I tambah 4/5 J. Oke, 4/5 J. Nanti hasilnya dapatnya 2,4. Ini kayaknya di sini juga kalau misalkan jawabannya kayak gini, kayaknya bakal dibenerin sih. Oke. 2,4 kali 10 pangkat 11 I tambah 3,2 kali 10 pangkat 11 J. Terus dikurung gini, Newton per Coulomb. Kalau misalkan ada yang pakai satuan volt per meter, bagus. Karena benar. Sama aja. Newton per Coulomb sama dengan volt per meter. Oke. Itu A. Sekarang yang B. Koordinat posisi partikel 3. Nah, tadi dikasih tahu di soal bahwa setiap partikel berada dalam keadaan setimbang. Nah, kalau partikel 3 sebentar. Oke. Partikel 3 itu letaknya di mana sih kira-kira? Kalau misalkan di sini nih. Nanti dari yang satu ke sini, dari yang dua ke sini. Berarti nggak setimbang dong karena F-nya ke sana. Sigma F-nya. Kan kalau keadaan setimbang, sigma F harus sama dengan 0. Gitu. Berarti bukan di sini, bukan juga di sini. Karena sama aja. Berarti harus segaris gitu kan. Antara 1 dan 2. Ini salah, ini salah. Jadi harus segaris antara 1 dan 2. Nah, apakah di sebelah kiri, sebelah kanan, atau tengah-tengah? Kalau misalkan sebelah kiri, misalkan dia positif ya. Oke. Nanti sama-sama ke kiri dong. Kalau misalkan si 3 di sini, iya. F-nya ke kiri semua. Jadi nggak setimbang juga. Kalau misalkan di sebelah kanan, sama. Malah ke kanan semua F-nya. Nanti nggak boleh. Berarti harus di tengah-tengah. Oke. Nah, permasalahannya. Kalau di tengah-tengah. Ini keadaan setimbang setiap partikel nih. Oke, kalau di tengah-tengah, misalkan dia positif. Si 3 ini. Nah, jangan gitu. Ini positif. 3 di sini. Nah, berarti kita lihat yang 2. Partikel 2. Sama-sama ke kanan kan dua-duanya. Nah, berarti nggak bisa dong. Nggak bisa positif. Dia harus negatif. Nah, kalau misalkan negatif, lihat nih. Tinjau yang satu dulu. Ini salah. Ini salah. Nah, dari yang 2 menjauh, ya kan? Dari yang 3 mendekat, ini F12 gitu kan. F23. Nah, bisa berlawanan gitu kan. Jadi bisa setimbang. F3 juga sama. Bisa setimbang. F2 juga sama. Jadi, partikel 3 pasti minus. Nah, sekarang koordinatnya. Caranya gimana? Pakai ini. Oke. Kita gambar ulang. Ini 1. Tadi udah sepakat ya di tengah-tengah. 3. Nah, ini F21. Ini F23. Ini tadi panjangnya L. L-nya 9. Sekarang ini. Dari sini ke sini anggap X. Berarti dari sini ke sini
L min X. Oke. Nah, berarti sigma F sama dengan 0. Berarti F21 besarnya sama dengan F23. Mereka searah dan berlawanan. Nah, terus rumusnya berarti Q2 Q1 per kok salah 132 ya, 132 F31 F32. Oke, misalnya F31 F32 Q3 Q1 R13 kuadrat Q3 Q2 ini R ya 32. Tapi ini nih R13 berarti X dong, dan R32 itu L min X. Nah, terus ini bisa dicoret ini sama ini. Kita dapat Q1-nya berapa tadi? Q1-nya Q2-nya 4 Q. Berarti gini. Ini Q, ini 4 Q sama dengan X kuadrat, ini L min X kuadrat. Nah, kita akarkan kedua sisi. Kita dapat enggak, ini coret dulu. Nah, 1 per X sama dengan 2 per L min X. Lanjut ke sini. Kali silang 2X sama dengan L min X. Terus 3X sama dengan L. Oke, X sama dengan L per 3. Sama dengan 9 cm per 3. Sama dengan 3 cm. Oke. Berarti koordinatnya, ya jangan cuma nulis X sama dengan 3. Kalian harus nulis koordinatnya. Berarti koordinat 3 adalah X dulu ya. Berarti 3 cm. Harus pakai satuan juga. Koordinat tetap pakai satuan. 0. Oke. Kayak gini nih. Ya kayak di soal kan. Itu mereka pakai satuan. Ini satuan, ini satuan. Jadi 3 cm, 0. Oke. Atau mau tulis lagi dalam XY gitu kan. Jadi supaya tahu bahwa ini X, ini Y. Bisa aja kan XY, bisa aja XZ atau YZ gitu. Tapi ya biar jelas aja. Oke, sekarang yang C. Rasio Q3 dengan Q. Nah, kalau kita tinjau bentar. Kalau kita tinjau yang partikel 3, kita akan mendapat perbandingan antara partikel 1 dan partikel 2. Tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah Q3 terhadap Q1. Berarti caranya adalah tinjau yang 2, partikel 2. Nanti kita akan dapat perbandingan antara 1 dan 3. Nah, berarti gambar ulang aja. 1, 3, 2. Ini tadi X-nya udah ketemu, 3 cm. Berarti L-nya, L min X-nya otomatis 9 min 3, 6. Nah, sekarang apa? Kalau di 2 berarti ada F21 dan F23. Ini positif, ini negatif, ini positif. F21 dan F23. Nah, berarti sigma F sama dengan 0 juga. Untuk 2. Oke. Pakai vektor nggak usah pakai vektor. Berarti F21 sama dengan F23. Berarti
K, Q2, Q1 per antara 2 dan 1 L. K, Q2 dan Q3 ini tadi L min X. Oh ya, kuadrat. Biar lupa. Coret, coret. Nah, sekarang masuk. Tadi yang ditanya Q3 per Q. Berarti Q3 per Q1 sama dengan L min X kuadrat per L kuadrat dong. Nanti masukin 6 kuadrat per 9 kuadrat. Gak usah diubah ke meter juga nggak apa-apa sih, karena hasilnya sama aja. Jadi sentimeternya saling mencoret gitu. Ini hasilnya nanti 4 per 9. Oke, itu untuk nomor 1. Oke, nomor 2. Ini soal yang agak ngeselin. Eh, Kalau mikirnya terlalu jauh, nanti salah. Ya, sebenarnya ini yang paling mudah, relatif paling mudah dibandingkan dengan keenam soal nanti. Jadi ya, pokoknya hati-hati aja. Dan kita harus melihat apa ya, hukum Gauss. Harus benar-benar paham. Jadi yang selama ini kita tahu itu hukum Gauss itu kayak gini. E dot dA sama dengan Q in per epsilon 0. Nah, eh, nah ini adalah definisi dari flux. Jadi di sini kita udah dikasih gitu. Kita disuruh cari flux dan kita juga dikasih flux di sini. Jadi kita nggak usah mengintegralkan gitu. E dengan dA. E-nya juga nggak dikasih. Jadi sedangkan kita dikasih flux. Jadi ya ini bisa diganti. Jangan pakai integral E dot dA. Nah, kayak gini. Sebentar. Nah, aku juga nemu di ini, di Holiday. Yang pertama kali diperkenalkan itu bukan integral E dot dA, tapi kayak gini loh. Epsilon 0-nya juga di sebelah kiri. Dan dalam bentuk flux, bukan dalam bentuk integral. Nah, ini halaman berapa ini? Aku cek dulu. Halaman 664. Ya, oke. Soalnya belum dibaca ya. Waduh, oke. Sebuah bola isolator pejal berjari-jari R memiliki rapat muatan konstan ρ. Tinjau sebuah permukaan tertutup berbentuk silinder dengan panjang L dan jari-jari R0 dengan L besar lebih dari 2R besar dan R0 kecil lebih besar dari R besar. Oke. A. Tentukan muatan total dari bola tersebut. B. Tentukanlah flux medan listrik dari permukaan tertutup tersebut jika titik pusat silinder berimpit dengan pusat bola. C. Jika total flux medan listrik yang melalui tutup atas dan alas silinder adalah apa ini? V ya, V0. Tentukan flux medan listrik yang melalui selimut silinder. Nyatakan jawaban Anda dalam ρ, R, epsilon 0 dan V0. Ya, V0. Oke. Kita gambarkan dulu. Bola isolator ya. Pejal, oke. Aduh, gambarnya jelek. Oh, ini ada ini nih. Nah, gitu loh. Nah, gimana sih? Terus silindernya nih. Ya, kurang lebih begitulah. Sebentar. Push. Geser di F.
Oke, udahlah. Oke, garis lagi. Nah, garis lagi. Nah, oke. Kayak gitulah kurang lebih. Yang A, mudah saja. Ini kan konstan ya. Jadi langsung aja rho sama dengan Q per V. Biasanya kalau densitas kan M per V ya. Mirip-mirip. Q sama dengan rho kali V. Rho-nya. Ya ini kalau misalkan apa konstan, berarti langsung aja Q per V. Kalau misalkan nggak konstan, berarti rho sama dengan dq gitu kan per dv. Oke. Harus ingat apa volume dari bola 4/3 V R pangkat 3. Ya, R pangkat 3 kali rho. Oke. Kakinya. Sekarang yang B. Flux medan listrik pada permukaan tertutup. Nah, langsung ke sini nih. Hukum Gauss. Gak usah ngitung E dot dA. Langsung flux sama dengan Q in per epsilon 0. Q in-nya apa? Ya ini. Jadi flux sama dengan 4/3 di R pangkat 3 rho per epsilon 0. Oke. Itu yang B. Bentar, sama gak nih? Oke, sama. Sekarang yang C. Nah, ini kan flux total nih. Yang ini. Flux total. Nah, kalau yang melalui selimut, berarti flux totalnya itu, yang Q in per epsilon 0 itu sama dengan, apa ini? Flux dari, kan silinder itu ada tutupnya, ada alasnya, ada selimutnya, dan fluxnya beda-beda gitu. Jadi totalnya itu ya berarti flux dari tutup tambah flux dari alas tambah flux dari selimut. Nah, terus ini ada yang bisa membuat kalian terjebak. Total. Jika total flux medan listrik yang melalui tutup dan alas, berarti ini dan ini dua-duanya adalah yang ini itu adalah V0. Jadi ini bukan dua V0, salah ya. Kenapa? Karena yang disebut adalah total. Ada kata kunci total dan ada dan. Kalau misalkan nanti jika flux medan listrik yang melalui tutup dan alas silinder masing-masing adalah ini, nah baru nanti ini dua V0. Jadi ini flux selimut sama dengan V yang di awal tadi dikurangi V0 dikasih di soal. Jadi ya tinggal jawaban dari B dikurangi V0. Nah, ya. Jadi ini yang penting itu adalah pemahaman konsep. Apa itu flux? Nah, silahkan pelajari lagi. Oh ini, bagi yang ini ya, silahkan pelajari lagi bagi yang nanti tahun depan akan menonton video ini. Ya, kalau misalkan kalian nanti peserta UTS 2024. Oke? Itu untuk nomor 2. Oke, nomor 3. Muatan titik Q1 sama dengan minus 2 kali 10 pangkat minus 9. Dan Q2 sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 9. Menetap di posisinya, seperti diperlihatkan pada gambar. Gunakan acuan bahwa V sama dengan 0 volt di posisi sangat jauh atau tak benar. A. Hitunglah potensial di titik A. B. Berapakah usaha yang diperlukan untuk membawa muatan titik Q3 sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 9 coulomb dari posisi yang sangat jauh atau hingga ke titik A. Yang C. Tentukan energi potensial listrik sistem 3 muatan titik ini. Nah, untuk yang bagian A dulu. Potensial.
Rumusnya, VA. Karena ini muatan titik, berarti Q1 per R1, ini R1 dari A ya, tambah Q2 per R2. K-nya kita distribusikan ya kan, pakai aljabar. 10 pangkat 9 Q1 minus 2. Minusnya kalau V jangan diabaikan ya. Ya. Minus 2 kali 10 pangkat minus 9 per R1. R1-nya di sini 8 meter. Ini meter satuannya. Beda dengan nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 itu sentimeter. 8. Kok minus? Oh, iya benar. Tambah. Oh ya, ini. Oke, lanjutin dulu. 8 kali 10 pangkat minus 9 per berarti ini jaraknya ini 6 minus 6 nih, ini 8 berarti ini 10, triple Pythagoras, ini 10, ini coret coret coret, nanti dapat 9 minus 0,25, yang ini 0,8. Oke, tadi aku nemunya 4,95. Aku cek dulu. Oke, sama. 4,95. Ya, oke. Sekarang yang bagian B. Usaha yang diperlukan. Nah, ke titik A juga nih. Dari posisi yang sangat jauh ke titik A. Rumus untuk usaha jika diberikan potensial itu kayak gini. Bersama dengan Q3. Di sini kan Q3 ya. Q3 VA min V tak hingga. Kan ini dari tujuan akhirnya titik A. Tujuan awalnya tak hingga. 3 kali 10 pangkat minus 9. 4,95. Tadi udah sepakat, soal udah memberi kesepakatan V0 volt untuk posisi sangat jauh. Berarti ini 0. Masukin, coba bentar. Oke. Ini jadi 1,485 kali 10 pangkat minus berapa tadi? Aduh. Oke. Minus 8. Atau aku jawabnya 14,85 nanojoule. Nah, sekarang yang C. Kalau sistem 3 muatan, itu caranya cari hubungan antara, misalkan ini tadi apa? Nah, 3 muatannya. Berarti Q3-nya udah pindah nih. Q3 di sini. Berarti energi potensial lambangnya U. U-nya berarti U12 tambah U23 tambah U13. Rumusnya potensial energinya ya, energi potensial. Energi potensial listrik beda dengan potensial listrik. Kalau energinya ini Q1 Q2 per Q besar ya. Q besar per R12 mirip dengan gaya tapi R-nya nggak dikuadratin. Q2 Q3 per R23 tambah Q1 Q3 per R13. K-nya distribusi. Q1-nya minus 2 kali 8 per
Jarak antara satu dan 2, 6. Q2 dan Q3. 8 kali 3 per R23, 10. Terus Q1 dan Q3. Ini minus 2, Q3-nya 3. Jaraknya 8. Ini kali 10 pangkat minus 9, kali 10 pangkat minus 9, karena ini kan ada 10 pangkat minus 9. Nah, 10 pangkat minus 9. Oke, terus yang R-nya juga, ini kan satuannya senti. Berarti kita ubah. Nah, udah jadi meter. Masukin kalkulator. Nanti kalau kalian UTS, ini bagi yang menonton di tahun depan, jangan pakai kalkulator. Jangan dicontoh perbuatanku yang sekarang. Tapi aku tadi ngerjainnya nggak pakai sih. Hmm. Kok minus 9? Iya benar minus 9. Oke. Sebentar, ada yang ketinggalan. Oh, enggak, ini udah benar padahal meter loh. Kenapa dikali 10 pangkat minus 2? Iya, aku tadi salah loh. Hampir salah. Ini meter ternyata. Jadi nggak usah diubah. Nah, nanti hasilnya berarti jadi begini. Minus. Kalau potensial ini bisa minus. Joule atau minus 9,15 nanojoule. Itu energi potensial. Itu untuk nomor 3. Untuk nomor 4. Perhatikan gambar rangkaian listrik di samping. Diketahui R1 sama dengan 10 ohm, R3 sama dengan 3 ohm, R1 sama dengan 11 volt, dan R2 sama dengan 12 volt. A. Jika kapasitor pada rangkaian adalah kapasitor plat sejajar dengan luas plat A sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi, jarak antar plat L sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 3 meter, dan disisipi penuh oleh material dieelektrik dengan konstanta dieelektrik K sama dengan 4,8, tentukanlah kapasitansi kapasitor tersebut. Kita kerjakan dulu yang A. Oh ya, ini nanti kita lihat ya. Aku ngambil kutipan lagi dari Holiday, nanti kita pakai. Untuk sekarang kita cari kapasitansi dulu. Rumusnya, ya, C sama dengan kappa kali epsilon 0 A per D. Kapanya tadi 4,8, epsilon 0-nya 8,85 kalau nggak salah. Dikasih di soal. Bentar, mana nih? 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Oke. 10 pangkat minus 12. A-nya 10 pangkat minus 3. D-nya 8,85 kali 10 pangkat minus 3. Kalau nggak salah minus 3. Ya, betul. Masukin kalkulator. Nanti jangan pakai kalkulator. Ini sekedar contoh. Tapi harusnya kalian juga latihan sih. Ini bagi yang akan ujian nanti. Harusnya latihan jangan pakai kalkulator. Coba. Silahkan menghitung sendiri. Karena nanti kan nggak boleh. Oke, ini jawabannya. Ini kebetulan ya, D-nya disamakan gitu. Angkanya mirip dengan epsilon 0, jadi bisa dicoret. Jadi akan lebih mudah ngitungnya. 10 pangkat minus 12. Coulomb. Kok Coulomb? Farad. Atau diubah jadi 4,8
picofarad. Oke, itu yang A. B. Mula-mula saklar X dalam keadaan terbuka. Kayak gini, sesuai gambar ya berarti. Bacaan ampermeter A menunjukkan arus 2 ampere. Berapa nilai hambatan R2? Nah, ini kita mulai dulu dengan mengasumsikan arah arusnya. R1 kayaknya ini positif ya. Nah, berarti I1 ke sini dan I2 ke sini. Berarti kayaknya I3 ke sini. Dan yang dimaksud 2 ampere itu yang ini berarti ampermeter yang ini kan? Berarti I3 sama dengan 2 ampere gitu. Oke. Pakai ini yang B ya. Standarnya sih pakai KVL dan KCL ya. KCL-nya KCL I3 sama dengan I1 tambah I2. Oke. Dan ini tadi I3 dikasih tahu 2 ampere. Terus KVL. Ada 2 loop. Biar searah sama arah arusnya. Yang pertama kayak gini. Ini kode 2. Yang pertama yang ini. Dan yang kedua yang ini. Kok yang itu? Nah, yang kedua berarti searah jarum jam. Oke. Udah gitu gimana? Ya, langsung deh. Kita mulai dari sini untuk loop 1. Berarti minus E1 tambah I1 R1 tambah I3 R3 sama dengan 0. Oke. Ini KVL loop yang 1. Minus E1 I1 R1 I3 R3. Angka-angkanya dikasih. Jadi bisa dihitung. I1 11. I1 R1. Oke. I1 R1-nya 10. I3-nya dikasih tahu di soal 2. R3-nya 3. Sama dengan 0. I1. 10 I1 maksudnya. Sama dengan berarti 11 min 6. Sama dengan 5. Berarti I1 sama dengan setengah. Oke. Untuk yang loop 2. Gimana tuh? Mulai dari sini. Minus E2 tambah I2 R2 tambah I3 R3 sama dengan 0. Berarti ulangi. Gimana tadi? Minus E2 tambah I2 R2 tambah I3 R3. Oke. Oh ya, dari sini substitusi ke KCL. Yang ini. Didapat I1-nya ada. I1-nya setengah. Setengah tambah I2 sama dengan 2. I2 sama dengan 3 per 2 dong. Iya kan? Oke. Masukin ke sini. E2-nya tadi 12. R2 yang dicari ya. Ini. R2 yang dicari. Oke. 12. 3 per 2 R2. Ini sama dengan 0. Tadi I3-nya 2. R3-nya 3. 0. 3 per 2 R2 sama dengan 12 kurang 6. 6. R2 sama dengan 4 dong. Coba cek. Oke. Ketemu. Sekarang yang C. Nah, saklar S ditutup.
pada keadaan tunak atau setimbang, berapa muatan Q yang tersimpan pada kapasitor? Nah, ini keadaan tunak, ini kan disambung. Nah, si kapasitornya bisa dianggap sebagai open circuit. Nah, berarti kita harus cari tegangan antara ini dan ini. Kita bisa cari dengan cara cabang yang ini, yang atas, atau yang tengah, atau yang cabang I1 atau I2 atau I3. Yang paling gampang ya I3, karena di sini ampermeternya nggak disebutin dia punya tegangan. Jadi kalau ampermeter, idealnya itu R-nya 0, hambatan dalamnya. Kalau misalkan V, itu R-nya idealnya menunjuk hingga. Gitu. Paling gampang di ini. Ini misalkan ini VC. Nah, VC-nya berarti sama dengan R3. Sama dengan I3R3. Sama dengan 2 kali 3. 6 volt. Udah ketemu tuh VC. VC itu di antara ini dan ini. Oke. Dan juga tegangan di kapasitornya. Untuk yang C. Untuk yang bagian C. Berarti muatannya sama dengan C kali V. Itu rumusnya. C-nya tadi udah ketemu 4,8 kali 10 pangkat minus 12. Cek dulu. Ya, sama. Dan V-nya 6. Nanti dapat hasilnya 28,8 kali 10 pangkat minus 12 coulomb. Atau ini picocoulomb, atau boleh 2,88 kali 10 pangkat minus 11 coulomb. Sama aja toh. Sekarang yang D. Wah, ini nih. Nah, baru kita pakai yang holiday ini. Pakai apa namanya? Referensi, citasi, tahu. Setelah mencapai keadaan tunak, kapasitor kemudian dilepas dan selanjutnya dihubungkan ke sebuah resistor dengan hambatan R sama dengan 2 ohm sehingga membentuk sebuah rangkaian tertutup. Nah, jadi ini diputus lagi. Hilang. Terus begitu kapasitor itu disambung jadi kayak gini. Ini C, ini R. Tentukan waktu yang dibutuhkan sampai muatan dalam kapasitor berkurang menjadi setengahnya. Nah, jadi ini pindah ke sini. Didapat Q per Q0 sama dengan E pangkat minus T per RC. Nah, setengahnya nih ya. Muatan berkurang setengahnya. Artinya, Q sama dengan setengah Q0. Berarti Q per Q0 sama dengan setengah. Jangan di sini deh, berantakan. Nggak apa-apa sih. Atau pindah aja ya, pindah. Tadi, menurut soal, Q sama dengan setengah Q0. Lalu menurut holiday, Q sama dengan Q0, E pangkat minus T per RC. Nah, yang Q0 pindah ke kiri. Atau boleh kayak gini. Masukin langsung aja deh. Setengah Q0, Q-nya setengah Q0, sama dengan Q0, E pangkat minus T per RC. Coret. Nah, terus kita logaritma naturalkan kedua sisi. Nanti dapat ln setengah dikasih di soal minus 0,7. Minus 0,7. Ini ln dari eksponensial, berarti ya tinggal tersisa eksponennya. RC-nya bisa dimasukin. R-nya tadi 2. R yang terhubung setelah dia dilepas. Ya, R ini. Bukan R yang 1, 2, atau 3. C-nya tetap. Yang 4,8 itu. 4,8 kali 10 pangkat minus 12. R2. 4,8 kali 10 pangkat minus 12. Nanti T-nya sama dengan 0,7 kali 2 kali 4,8 kali 10 pangkat minus 12.
Silakan hitung sendiri. Nanti dapatnya 6,72 kali 10 pangkat minus 12 detik. Oke, itu untuk nomor 4. Oke, soal berikutnya. Sebuah proton yang sedang bergerak dengan kecepatan tetap v memasuki daerah bermedan magnet B sama dengan 0,5 Tesla K dan bermedan listrik E bermedan listrik vektor E dengan besar E sama dengan 1670 Newton per Coulomb. Massa proton 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg dan muatan proton 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. A. Jika V sama dengan 8 dalam kurung I plus J kali 10 pangkat 4 meter persekuit. Tentukanlah vektor gaya magnet yang dialami proton saat proton masuk di dalam daerah bermedan magnet. Nah, ini pakai Lorentz. F sama dengan ini FB. QV cross B. Cross B. Nah, Q-nya ada di situ. V-nya. Oh ya, V cross B-nya berarti gini. Pakai determinan deh. I, C, K. Vx-nya 8 kali 10 pangkat 4. Ininya 0. Terus medan magnetnya 0, 0,5. Oke. 1,6 10 pangkat minus minus 15 berarti ya. Terus ini gimana nih? Yang ini 4i. Itu 0, yang itu 0, terus ini 0, ini 0, tersisa yang ini. Minus 4c. Ya. Nanti sama dengan 6,4 kali 10 pangkat minus 15i minus 6,4 kali 10 pangkat minus 15c. Satuannya Newton. FB. Itu untuk yang A. Sekarang yang B. Jika proton tidak mengalami perubahan kecepatan dan medan listrik searah sumbu X positif, tentukan kecepatan V. Nah, tidak mengalami perubahan kecepatan. Medan listrik searah sumbu X positif. Nah, yang ini berarti sigma F sama dengan 0. Oh ini, coba lihat. Untuk yang A ya, maaf kelewat. Gaya magnet aja ya yang ditanya. Jadi ya tinggal gaya Lorentz. Nah, untuk yang B, ini berarti dua-duanya harus dihitung. Ya. Sigma F sama dengan 0 dalam bentuk vektor. Berarti F E tambah FB F E sama dengan 0. Terus apa lagi nih? Dan searah sumbu X positif. Yang ditanya apa? Yang ditanya kecepatan. Oke. Kan FE itu rumusnya muatan kali medan. Sedangkan medan magnet tadi ada. Tapi medan magnet di bagian B beda dengan yang di bagian A. Jadi ya hati-hati. Ini key-nya bisa dicoret. Ya, karena di sebelah kanan 0, jadi ya udah. Nanti dapat V cross B sama dengan minus E. E-nya tadi menuju arah apa tuh? Arahnya. Sumbu X positif. Berarti ini jadi negatif. Besarnya 1670. Ya, coba lihat. Ini besarnya. Ini arahnya. Oke. Berarti udah sesuai ya. Untuk V cross B berarti
Yang dicari V-nya nih. Jadi caranya begini. Ini I, ini C, ini K. Ini yang kita cari Vx, Vy, Vz. Nah, Bx-nya 0, 0, 0,5. Ada di soal. Nah, hasil cross-nya adalah minus 0,5 VYI. Kok minus nih? Nah, ini baru minus 0,5 VXJ minus 1670. Nah, menurut aku ya, ini sebenarnya VZ-nya nggak kebagian gitu ya. Jadi sebenarnya VZ-nya bisa berapapun sih, tapi aku anggap VZ-nya 0. Yang ini nih, kan ini nggak kebagian nih. Ya, gimana lagi? Berarti ini kan plus 0J ya. Berarti otomatis yang ini 0. Berarti Vx sama dengan 0. Dan yang ini 0,5 Vy sama dengan minus 1670. Berarti Vy sama dengan minus 1670 bagi 0,5. Minus 3340. Nah, V itu vektornya Vxi tambah Vyc tambah Vz K. Ini 0, ini dianggap 0, dan yang itu ada. Berarti ini minus 3340 C meter per sekon. Sekarang yang C. Medan listrik dan kecepatan proton searah medan magnet. Tentukan percepatan proton. Nah, untuk yang C, kita kerjakan di sini. C. Semuanya searah nih. Hampir semuanya. Kalau arah kan topi ya. Topi sama dengan V topi sama dengan B topi juga kan. B topi apa? K topi. Oke. Nah, ini di dalam daerah medan listrik dan magnet. Berarti F-nya, sigma F-nya, FB sama FE. QV cross B tambah QE. Nah, di sini kita lihat. V dan B searah. Karena V dan B searah, berarti cross-nya 0. Dotnya ada gitu kan. Tapi di sini kita peduli cross aja. Jadi, ini 0. V cross B-nya 0. Karena searah, jadi yang tersisa tinggal QE. Sigma F sama dengan MA. MA-nya juga vektor. Kan yang ditanya apa sih? Percepatan. Ya. QE. A sama dengan Q per M. Medan magnetnya K ya. Nah, maksudnya ke topi menuju Z positif. Kan sesuai dengan medan magnet. Nah, berarti gimana tuh? Q-nya masukin 1,6 kali 10 pangkat minus 19. 19, terus ini M-nya 1,67 kali 10 pangkat minus 27. E-nya 1670. Ini minus 27. Hitung dulu. Oke. Dapatnya 1,6 kali 10 pangkat 11 meter per sekon kuadrat. Ini A-nya. Oke, itu untuk nomor 5, beres. Oke, untuk nomor 6. 3 buah kawat lurus sangat panjang dialiri arus I1, I2, dan I3. Seperti tampak pada gambar di samping.
Yang A dengan menggunakan hukum Ampere. Tentukanlah medan magnet pada sumbu Z akibat arus I1. Kalau sumbu Z berarti ini matematika ya, harus kuat matematikanya. Kalau di sumbu Z berarti X-nya 0, Y-nya 0. Berarti tepat di I2. Berarti nanti apa? Bidang ampernya ini yang mana sih? Yang mana sih? Oh, ini I1. Nah, berarti kayak gini. Gini. Ah, jelek banget. Kan tadi udah bisa buat lingkaran. Ya, pokoknya gitulah. Ini geser dikit. Nah, udah. Rumusnya integral b.dl sama dengan ini 0 I yang di dalam. Berarti yang di dalam ya I1. Ini kan akibat arus I1 ya. Ya. Berarti ini integral BDL. Ini L-nya berapa? L-nya keliling lingkaran. 2 pi. R-nya berapa? R-nya jarak antara sumbu Z dengan I1. Itu di sini ada tulisannya 4. 2 pi kali 4. Berarti ini 2 pi kali 4. Mi 0 I1. I1-nya 1,2. Mi 0-nya dikasih loh. Nanti bisa dimasukin langsung. Ini 4 pi kali 10 pangkat minus 7. I1-nya 1,2. B sama dengan ya tinggal itu aja. 4 pi kali 10 pangkat minus 7 kali 1,2 per 2 pi kali 4. Bentar, hitung dulu. Oke. 6 kali 10 pangkat minus 8. Tesla. Nah, tapi ini aku sih ambil aman aja. Kan medan magnet ada arahnya. Berarti aku ini buat vektor. Terus aku tambahin kalau misalkan I-nya ke situ berarti B-nya ke sumbu Y. Berarti ini C. Cari aman. Sekarang yang B. Gaya persatuan panjang. Rumusnya kan ini ada dua ya, berarti ada dua ya. Gaya persatuan panjang oleh kawat berarus I1 dan I3. Nah, ini kalian lihat bahwa I2 dan I3 arah arusnya searah, berarti saling berdekatan. Ini F23 per L, kan gaya persatuan panjang. Terus yang I1 dan I2, I1 dan I2 arahnya berlawanan, berarti berjauhan. F21 per L. Nah, nanti kita pakai Pitagoras. Enggak. Aku pakainya vektor sih. Jadi nanti kita cari dulu deh. Yang penting. F21 per L. Rumusnya adalah Mi 0 I2 I1 per 2 pi jarak antara I2 dan I1. Berarti R21 gitu kan. Minus 7, masukin aja angka-angkanya. I2-nya ada di gambar. Oke. 0,5. Oh, ini 4 pi. 0,5 I1-nya 1,2. 2 pi R21. 4. Masukin. Oke, sebentar. Ya, jangan pakai kalkulator. Silakan hitung sendiri jika kalian akan ujian. Oke, nanti dapat hasilnya 3 kali 10 pangkat minus 8. Newton per meter. Kan apa? Gaya persatuan panjang.
Ini F21. Sekarang F23. Coba lihat gambarnya. Iya, F23. L. Mi0, I2, I3 per 2pi R23. 4pi. 10 pangkat minus 7. I2-nya 0,5. I3-nya 1,2 per 2pi R23-nya 3. Pakai kalkulator. Jangan pakai kalkulator. Ini 4 kali 10 pangkat minus 8. Nah, berarti kita jumlahkan secara vektor nih. Ini satuannya Newton per meter. Nah, kalau dijumlahkan nanti dapatnya sigma, ya pokoknya F1 deh. Sigma F1 boleh. Per L nanti yang F21 itu arahnya X negatif. Berarti F21 per L minus I gitu kan. Tambah F23 per L J. Kalau yang F23 udah sesuai arahnya. Nah, berarti ini 3 kali 10 pangkat minus 8. Oh, minus 3 kali 10 pangkat minus 8. I tambah 4 kali 10 pangkat minus 8 J. Ini satuannya Newton per meter. Nanti kalau misalkan kalian mau nulis besarnya, boleh. Nanti besarnya 5 ya. 5 kali 10 pangkat minus 8 Newton per meter. Oke, itu yang B. Sekarang yang C. Jika terdapat kawat berarus di 4 sembarangan 1 ampere memasuki bidang tulis sejajar sumbu Z. Tentukanlah posisi kawat tersebut pada... sebentar. Oh iya. Memasuki bidang tulis sejajar sumbu Z. Memasuki bidang tulis. Berarti bentuknya X. Tentukanlah posisi kawat tersebut pada bidang X-nya agar resultan gaya persatuan panjang pada kawat arus I2 bernilai 0. Nah, berarti ini gimana caranya supaya gayanya itu 0 gitu kan. Resultan gaya persatuan panjangnya 0. Oke. Berarti ini agak susah. Lumayan. Aku mau pakai vektor aja deh. Misalkan I2-nya emang harus di sini nih. Bentar, ini I4, oke. Kan gini, X. Nah, kalau misalkan I2-nya itu berlawanan, berarti nanti gini, ya kan? Ini si F24 per L. Nah, jadi F24 per L ini nanti diharapkan bisa melawan dua gaya ini gitu. Nah, makanya letaknya di sini. Nah, rumusnya F24 per L itu harus dengan vektor. Jadi, atau sebenarnya nggak usah juga nggak apa-apa sih. Cuma nanti agak ribet. Aku pakai vektor aja. Nanti besarnya Mi0, I2, di bawah aja deh. Ini yang C. Tadi apa? F24 per L. Itu Mi0, I2, I4 per L. R. Ya. R topi. Kok R? 2 pi R24. R24 topi. Nah, topinya gimana tuh? Topinya itu dari 4 ke 2 gitu. Jadi, siapa yang berbuat gayanya itu pada hal ini adalah si kawat 4 kan, I4. Berarti R-nya dari 4 ke 2 gitu. Jangan sampai terbalik. Ya, R24 sama dengan R4 min R2 gitu. Jadi, ini destinasi salah. R2 min R4. Kan ini mirip dengan VAB. VAB sama dengan VA min VB. Nah, sama aja kan. R24 sama dengan R2 kurang R4. Nah, berarti R2 tujuan akhirnya, R4 tujuan awalnya. Berarti arahnya kayak gini. Ya, udah ada di gambar. Kayak gini. Nah, oke. Ada.
Ini yang main capek nih. Dan sigma F sama dengan 0, F2. Berarti F2 F24 per L tambah sigma F1. Kok F2 sih? Oh, ini salah. Ini F2 ya. Sigma F2 yang di awal tadi per L itu sama dengan 0. Ya, jadi kita berusaha untuk melawan gaya yang ada di bagian soal B. Gimana caranya supaya melawan itu? Gitu loh. Oke. Berarti di sini F24 per L sama dengan minus sigma, ya pokoknya yang F2 per L, yang ini minus dari itu, gitu kan berlawanan. Nah, sekarang kita masukin ini, berarti jadi 3 kali 10 pangkat minus 8i min 4 kali 10 pangkat minus 8j sama dengan, kali ini minus ya, minus. Oke, ini 4pi kali 10 pangkat minus 7, i 2 nya 0,5, i 1 nya 1, coba cek ya, 2pi R24 yang dicari, ini juga dicari. Nah, baru di sini kita boleh cari besarnya, besar vektor. Kalau kita cari besarnya, ini akan jadi 5, tadi kan udah dibahas, disinggung dikit. Sama dengan ini jadi pakai kalkulator. Jangan pakai kalkulator. Oke, ini besarnya jadi 10 pangkat minus 7 per R24. Nah, terus yang ini gimana? Ya, ini kan vektor satuan, yang ada topi-topi gitu. Kalau ada topi, berarti besarnya itu selalu 1. Jadi bisa dibuang. Ini coret 1, coret 2. Berarti R24 sama dengan 2 meter. Itu besarnya. Sekarang arahnya. Berarti kita balik lagi ke sini. Ke sini. Sekarang arah vektor. Nah, 3 kali 10 pangkat minus 8i minus 4 kali 10 pangkat minus 8j sama dengan tadi berapa tuh? Oke, 10 pangkat minus 7 per R24 R24 topi. Oke. Nanti dapatnya ini R24-nya ganti aja ya. Ini jadi 2. Nanti kalian akan dapat R24 topi sama dengan 3 per 5i tambah 4 per, minus 4 per 5c. Oke, dapat deh. Jadi R vektor 24 itu sama dengan R24 besarnya kali R topinya. Sama dengan 1,2i minus 1,6c meter. Tapi ini vektor, bukan letak dari I4. Sekarang lihat yang ini. Ini pakai vektor ya. Vektor, vektor, vektor. Berarti bisa diamati dari situ bahwa kan R2 ini tepat di titik origin gitu ya. Apa sih origin tuh? Titik asal. Berarti R24, R2-nya 0 berarti minus R4. Nah, berarti R4 sama dengan minus R24. Nah, masukin tuh. Dapatnya minus 1,2i tambah 1,6
C meter. Nah, berarti letak, baru masuk ke letak. Letak di 4 itu adalah minus 1,2 meter. 1,6 meter. Ya, ini pengetahuan tentang, ya, kalian harus paham tentang vektor. Sekali lagi nih, aku ulang. Ini tadi I2. R2-nya 0, vektor. Terus ini I4. Nah, terus gaya yang dialami I2 oleh I4 itu kan ini apa? Berlawanan arah arusnya, berarti ya kayak gini. Ini F24. Nah, terus udah gitu, gimana tuh? Berarti F24 R topinya, ya enggak, bentar. Kan kalau F24 berarti ada rumus, ada bentuk R24 ininya. Nah, berarti ini sama dengan R2 dikurangi R4 gitu. Nah, jadi R24, R2-nya 0, jadi minus deh. Nah, itulah alasan kenapa ini berubah jadi minus, ini jadi plus. Oke, sekian dulu untuk UTS tahun 2023. Nah, dan ini, semua ini bisa aja ada salahnya, jadi nanti kalau misalkan ada salahnya, ya mohon maaf. Dan kita bisa tunjukkan, kita bisa cari mana yang paling benar, begitu. Aku hanya menjelaskan semampunya aku aja. Oke, terima kasih. Sekian.